Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Pagi ini kita akan membahas tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Yang pertama yang akan kita bahas adalah larangan pergaulan bebas. Apa itu pengertiannya? Pengertiannya adalah kita dilarang untuk melakukan pergaulan bebas seperti tidak ada aturan sama sekali. Artinya di sini apa? Kita dibatasi oleh kaidah-kaidah hukum yang ada dalam hukum Islam maupun hukum yang ada dalam masyarakat. Jadi yang namanya pergaulan bebas itu sangatlah dilarang karena apa? Dampaknya sangat buruk sekali. Yang kedua, pengertian zina. Apa itu zina? Ada yang tahu? Saya pertegas ya. Zina itu adalah hubungan persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau sudah baligh tanpa ada ikatan nikah yang sah. Jadi yang dilakukan oleh dua orang tadi itu tidak dengan suami atau istrinya sendiri atau pasangan yang sah. Selanjutnya, hukum zina. Apa itu hukum zina? Hukum zina itu sangatlah dilarang. Artinya diharamkan oleh Allah. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu fahisatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sungguh, zina itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Di sini maknanya apa? Maknanya adalah bahwa kita mendekati zina itu sangat dilarang. Baru mendekati saja sudah dilarang, apalagi kita melakukannya. Baru berdekatan saja tidak boleh. Artinya apa? Yang berdekatan itu contohnya adalah dalam bergaul di dalam kelas atau di manapun Anda berada, tolong untuk tidak terlalu dekat dengan lawan jenis kita. Karena apa? Di situ akan menimbulkan getar-getar yang dilarang oleh Allah. Nah, getar-getar itulah yang dilarang oleh Allah, sehingga ketika mendekati zina, artinya ketika kita bergaul dengan teman kita yang bukan muhrim kita, itu jangan mendekati. Jangan mendekatnya. Nah, baru mendekat saja seperti itu tidak boleh. Apalagi sampai berbuat zina. Karena apa? Zina itu sebuah perbuatan keji dan perbuatan yang buruk, sangat dilarang. Contohnya, perbuatan keji dan buruk itu seperti yang dilakukan oleh para hewan. Kalian nggak mau kan disamakan dengan hewan? Maka dari itu, jangan berbuat seperti perbuatannya hewan atau binatang. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah kategori zina. Zina itu dibagi dua. Dilihat dari pelakunya, zina itu dibagi menjadi dua, yaitu zina muhson dan zina ghairu muhson. Apa itu zina muhson? Zina muhson itu adalah pelaku zina yang pelakunya itu sudah baligh dan berakal, merdeka, tetapi sudah menikah. Jadi muhson artinya menikah, sudah menikah. Zina muhson artinya zina yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah, tetapi dilakukannya dengan bukan pasangannya. Di sini nanti hadnya atau hukumannya adalah dilempari batu sampai dengan meninggal dunia. Yang kedua, kategori zina yang kedua adalah zina ghairu muhson. Siapa itu zina ghairu muhson? Yaitu pelaku zina yang pelakunya adalah orang-orang atau anak-anak yang belum pernah menikah. Jadi statusnya seperti ke Anda, seperti kalian sebagai seorang siswa atau mahasiswa yang belum menikah, maka dikategorikan sebagai zina ghairu muhson, yang pezina itu dihukumnya adalah dengan didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Kalian nggak mau kan dilakukan seperti itu? Nah, makanya hindari.
itulah yang sedikit yang sudah saya sampaikan dari larangan pergaulan bebas dan zina. Semoga bisa menjadi manfaat dan menjadikan kita takut akan melakukan perbuatan zina maupun melakukan perbuatan pergaulan bebas. Oleh sebab itu maka hindarilah dua perbuatan ini, karena bagi kalian seorang generasi muda sangatlah dibutuhkan punya perilaku yang sangat baik, punya perilaku yang menghindari perbuatan-perbuatan buruk, sehingga kalian menjadi generasi yang bersih, yang baik perilakunya, yang baik perkataannya, dan itulah yang diharapkan oleh orang tua, termasuk sangat dibanggakan oleh Allah. Maka dari itu, jadilah pemuda, pemudi, siswa, siswi yang punya perilaku baik sehingga bisa menjadi orang-orang yang nantinya berguna bagi nusa bangsa dan agamanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.